Baik, pada kesempatan kali ini tema kita adalah tentang trauma di abdomen dan bagian pelvis. Tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah memahami anatominya, kemudian kita mengidentifikasi pasien dengan resiko cedera abdomen dan pelvis dari bagaimana mekanisme cedera pasien. Kemudian kita juga perlu untuk mengetahui prosedur diagnostik apa yang dilakukan pada pasien dengan cedera abdomen dan pelvis, dan terakhir bagaimana pengelolaan yang awal dan segera harus dilakukan pada pasien dengan cedera abdominal dan pelvis. Mengapa penting tentang trauma abdomen dan pelvis ini? Jawabannya adalah karena kegagalan dalam mengenal cedera di abdomen atau cedera di pelvis itu akan meningkatkan kematian dini, utamanya oleh perdarahan atau kematian tertunda karena cedera visceral. Sehingga yang harus kita kenali yang pertama adalah apa tanda-tanda dari cedera abdomen dan pelvis. Baik, kita mulai untuk pertama mengenai anatomi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa rongga di dalam perut itu terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah rongga peritoneum atau disebut rongga intraperitoneal. Nah, kemudian ada disebut juga rongga retroperitoneal, dan yang terakhir adalah rongga pelvis. Jadi ketiga rongga ini adalah rongga yang membentuk satu kavitas abdomennya. Nah, disebut sebagai rongga intraperitoneal. Dikatakan rongga intraperitoneal itu disebut bila peritoneum visceral melapisi paling tidak 2/3 dari organ tersebut. Contohnya ada organ lambung, duodenum bagian atas, ya, jejunum, ileum, kolon transversum, kolon sigmoid, hati, dan limpa. Nah, ini disebut sebagai organ intraperitoneum karena memang letaknya juga di dalam peritoneum dan juga dilapisi minimal 2/3. Kemudian disebut retroperitoneal organ atau organ di belakang peritoneal, itu bila organ tersebut dilapisi oleh peritoneum tetapi tidak lebih dari 2/3-nya, ya. Jadi kurang dari 2/3 itu disebut sebagai organ-organ retroperitoneum, retroperitoneal organ. Contohnya ada ginjal, ada ureter, glandula suprarenalis, rektum, kemudian juga ada aorta, ya, aorta abdominalis di sini. Nah, rongga pelvis ini terletak paling bawah, disusun oleh organ-organ seperti buli atau vesika urinaria, kemudian pada perempuan ada uterus, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan lihat di sini bahwa ada pembagian di sini disebut sebagai thoracic cavity, kemudian ada di bawahnya abdominal cavity, kemudian paling bawah juga disebut sebagai pelvic cavity. Ada yang menyebutkan abdominal cavity dengan pelvic cavity ini bisa digabung, tetapi ada juga yang memisahkannya. Nah, kemudian yang penting lagi di sini adalah rongga peritoneum, ya, tadi itu dibagi lagi terdiri dari rongga peritoneal atas, ya, dan rongga peritoneal bawah. Nah, rongga peritoneal atas ini merujuk pada suatu rongga yang masih dilingkupi oleh suatu struktur kosta. Nah, kita bisa lihat di sini ada struktur kosta, tulang kosta, tulang kosta, tulang kosta
yang bersilangan atau beririsan dengan bagian abdominal cavity. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rongga peritoneal atas atau dalam bahasa Inggris disebut thoracoabdominal. Thoracoabdominal itu bagian ini, rongga peritoneal atas. Nah, yang di bawah ini yang sama sekali tidak dilingkupi atau tidak bersinggungan dengan bagian tulang rusuk. Sehingga dari sini kita bisa ketahui ketika misalkan ada fraktur di kosta, apalagi kosta yang inferior, kosta-kosta bawah, ketika saat ekspirasi itu bagian-bagian organ yang berada atau terletak di daerah ini bisa tercederai oleh adanya fraktur kosta tersebut. Nah, itulah kerawanan dari organ-organ yang letaknya di thoracoabdominal. Baik, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana mekanisme cedera pada pasien. Apakah traumanya tumpul atau traumanya penetrasi atau tembus. Trauma tumpul itu maksudnya adalah trauma yang disebabkan oleh benturan dan tidak menembus struktur apapun. Nah, itu disebut sebagai trauma tumpul. Jadi, contohnya pada tabrakan kendaraan, tabrakan pada pejalan kaki, tabrakan sepeda motor, trauma yang disengaja, misalkan ini di ring tinju yang menggunakan pukulan-pukulan, kemudian jatuh dari ketinggian, dan ada juga ledakan tergolong sebagai trauma tumpul. Trauma tembus ini biasanya di daerah perang ya. Biasanya ada senjata, tembak-tembakan, ada peluru menggunakan pisau. Nah, itu bisa menyebabkan trauma tembus pada kavitas atau rongga abdomen maupun pelvis. Oke, sedikit mengulas tentang peluru, kita bisa lihat di sini ada gambar pistol ya, namanya Glock 17, ini diisi oleh 17 peluru. Kemudian bentukan peluru itu sendiri itu mempengaruhi seberapa berat efek yang diakibatkannya. Dengan mengasumsikan bahwa jarak tempuhnya sama, jarak tembaknya sama, kemudian gayanya juga sama, energinya sama, tetapi hanya dibedakan antara pelurunya. Ada pelurunya runcing, kemudian seperti ini, dan melengkung seperti ini. Nah, jika ditanya yang mana yang mengakibatkan efek yang paling bahaya atau paling berat adalah peluru yang tidak berbentuk runcing. Jadi peluru yang tidak berbentuk runcing itu bila terkena ditembakkan ke seseorang, maka efeknya akan lebih berat, lebih merusak daripada peluru yang bentukannya runcing. Itu nanti kaitannya dengan balistik. Jadi itu perlu untuk kita ketahui sampai ke jenis pelurunya. Nah, kemudian kita lihat di sini ketika seseorang menggunakan perangkat penahan, misalkan seat belt atau lap seat belt atau shoulder harness airbag. Nah, perangkat penahan ini bukan berarti menyebabkan seseorang yang menggunakannya menjadi sangat aman dan tidak bisa cedera. Nah, penggunaan perangkat pengamanan yang salah bisa menyebabkan cedera. Sebagai contoh, ini ada lap seat belt ya. Seperti ini, dan ketika digunakan dan terjadi tabrakan akan menyebabkan hiperfleksi dan bisa menyebabkan kompresi pada medula spinalis. Nah, sehingga injury atau cedera yang berkaitan seperti ini. Oleh karena itu memang perlu diedukasi sebaik mungkin dengan mengatakan bahwa perangkat pengamanan itu bukan berarti akan melindungi seseorang dari cedera, tetapi mengurangi efek cedera dalam kondisi atau dalam situasi tertentu. Tetapi jika
kecepatan energinya itu melebihi dari apa yang seharusnya, ke akhirnya itu akan bisa menyebabkan cedera. Nah, jadi manajemen yang kita perlu lakukan adalah yang pertama tentunya kita harus melakukan stabilisasi sambil melakukan anamnesis terhadap bagaimana mekanisme cedera, apa saja yang perlu dipertanyakan pada saat itu. Stabilisasi misalkan airway, breathing, circulation, ABC adalah komponen yang pertama kali harus kita assess dan kita lakukan resusitasi. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisik, ya khususnya untuk abdomen menggunakan inspeksi auskultasi, perkusi, palpasi. Nah, kemudian kita tidak lupa untuk melakukan penilaian pada stabilitas pelvis. Kemudian menilai stabilitas uretra, perianal, rektal, vaginal, dan juga gluteal. Penting juga untuk melakukan pemasangan nasogastric tube dan kateter urin untuk melakukan monitoring. Dan nasogastric tube juga untuk memberikan asupan nutrisi pada pasien dengan adanya trauma abdomen. Nah, pemeriksaan penunjang ini penting untuk kita lakukan untuk bisa mendiagnosis apakah perdarahan internal di lokasi mana, seberapa berat, dan seterusnya. Dan terakhir kita akan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini terkait tentang pemeriksaan penunjang, khususnya pada kasus trauma abdominal. Ada yang disebut sebagai FAS. FAS ini adalah salah satu modalitas dari ultrasonografi, disebut sebagai Focus Assessment Sonography in Trauma. Jadi pemeriksaan FAS ini memang merupakan pemeriksaan yang paling cepat untuk mengidentifikasi perdarahan, khususnya perdarahan internal. Ya. Kemudian kita bisa perhatikan di sini apa yang dideteksi adalah perdarahan internal atau disebut sebagai hemoperitoneum. Akurasinya sebanding dengan modalitas yang lain, misalkan DPL dan CT abdomen. Tetapi penggunaan FAS ini dipersulit kalau pasiennya obesitas atau ada udara subkutan atau ada riwayat operasi abdomen. Nah, yang dilihat dari FAS ini nanti kita menilai apakah ada darah di kantung perikardial, apakah ada darah di fossa hepatorenal, di splenorenal, di pelvis atau di cavum Douglas. Dan interval antara penilaian dan asesmen berikutnya itu adalah 30 menit. Jadi yang penting kita ketahui di sini misalkan ada disebut sebagai fossa hepatorenal, ya, recessus hepatorenal di sini. Nah, ini adalah bagian yang cenderung menjadi tempat untuk terisinya darah pasca adanya trauma di abdomen yang merusak bagian-bagian abdomen. Sehingga dengan adanya modalitas ultrasonografi atau focus assessment sonography in trauma, maka di sini kita letakkan probe dari USG di daerah kanan, right upper quadrant, supaya mendeteksi pouch Morrison pouch atau recessus hepatorenal. Seperti ini, bila dijumpai hipoekoik, maka tanda-tanda hemoperitoneum bisa kita saksikan pada pemeriksaan FAS. Nah, pemeriksaan yang lain disebut sebagai DPL. DPL disebut diagnostik peritoneal lavage. Nah, ini merupakan pemeriksaan kedua tercepat tetapi invasif. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama ini, yang FAS ini dia tidak invasif, tetapi DPL dia invasif dan dilakukan pada pasien dengan abnormalitas hemodinamik dan trauma tumpul yang multiple. Memiliki kontraindikasi absolut pada pasien dengan indikasi laparotomi tidak bisa kita lakukan DPL. Kontraindikasi relatif, riwayat operasi abdomen, morbid obesity, sirosis lanjut, dan koagulopati. Metode DPL ini bisa terbuka, bisa tertutup. Seperti gambar ini kita lihat, ini adalah teknik terbuka dan yang ini adalah teknik tertutup. Incisi yang kita lakukan dalam diagnostik peritoneal lavage ini bisa di infraumbilicus, bisa di supraumbilicus.
kebanyakan adalah di infraumbilikus. Tetapi pada pasien dengan adanya fraktur pelvis atau ada sedang dalam kehamilan, maka bisa kita lakukan insisi dari supraumbilikus. Nah, biasanya dilakukan insisi di infraumbilikus secara vertikal sampai ketemu linea alba ya, dan abdomen fascia abdominum. Dan kita insisi lagi sampai peritoneumnya diincisi hanya 2-3 mm, kemudian kateternya nanti akan dimasukkan dan akan ditarik, diberikan cairan ke dalam, kemudian cairannya nanti akan tersedot lagi keluar dan kita nilai secara biokimiawi. Pada blunt trauma dikatakan DPL positif ketika ditemukan sel darah merah 100.000 per mm pangkat 3, kemudian 500 sel darah putih minimal ya, dan juga ada konten dari enterik. Pada trauma tajam, cut off untuk red blood cell-nya jadi 1000. Tadi kalau blunt trauma 100.000, tapi yang trauma tajam 1000. WBC-nya sama, cut off-nya. Dikatakan positif bila memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, kemudian ada juga teknik tertutup, ini lebih cepat dibandingkan teknik terbuka. Jadi close teknik seperti ini, langsung ditusukkan dan diaspirasi, ditarik cairannya dan kemudian dianalisis di laboratorium. Nah, kemudian yang pemeriksaan penunjang yang lain ada CT scan. Ya, ini hanya dilakukan pada pasien tanpa abnormalitas hemodinamik. Jadi ketika hemodinamiknya tidak stabil, jangan sekali-sekali melakukan CT scan. Jadi CT scan itu dilakukan ketika hemodinamiknya stabil dan juga pada CT scan ini bisa menilai secara spesifik organ mana dan serta derajat kerusakannya sampai seberapa parah. Diagnosis bisa ditegakkan bahkan sampai mendiagnosis masalah di pelvis dan juga retroperitoneal, di mana dalam mendiagnosis ini DPL dan FAS tidak bisa seakurat CT scan. Nah, jadi secara garis besar ya ini adalah perbandingan antara DPL, FAS dan CT scan ya. Bisa kita lihat yang paling tidak invasif dan sensitif adalah CT scan. Tetapi kerugiannya adalah yang pertama dia harus membutuhkan stabil ya, hemodinamikanya stabil sehingga waktu lebih lama, cost and time. Nah, kemudian FAS ini yang paling cepat dan dia tidak invasif. Seperti itu. Ya. Dan FAS ini hanya bisa terindikasi pada trauma tumpul yang tidak stabil. Tetapi DPL bisa trauma tumpul dan trauma penetrasi. Begitu juga dengan CT scan bisa trauma tumpul dan trauma penetrasi. Nah, kemudian kapan sih dilakukan laparotomi eksplorasi atau laparotomi? Itu dilakukan ketika pertama trauma tumpul abdomen dengan hipotensi dan FAS-nya positif atau terdapat bukti klinis perdarahan intraperitoneal. Nah, ini adalah indikasi pertama. Jadi harus FAS-nya positif dulu, baru bisa dilakukan laparotomi. Khususnya ini bila traumanya adalah trauma tumpul. Di laparotomi, kemudian diterapi menggunakan laparotomi. Laparotomi ini bisa sebagai alat diagnostik juga dan juga sebagai alat terapeutik. Yang kedua adalah trauma tumpul abdomen dengan DPL positif. Hipotensi dengan luka penetrans abdomen, luka tembak melintasi rongga peritoneum atau viscera atau vaskular retroperitoneum, eviscerasi, perdarahan dari lambung, rektum, dan saluran genitourinary dari gangguan penetrans, peritonitis langsung laparotomi. Kemudian bila ada udara bebas, nah udara bebas ini tidak bisa dilakukan FAS. Tadi sudah kita bahas di atas. Jadi kalau pada FAS itu adanya udara suputan itu sebagai faktor mempersulit, maka kalau curiga ada trauma di situ bisa langsung dilakukan laparotomi. Ada udara retroperitoneal atau ruptur hemidiafragma setelah trauma tumpul. Kemudian ada ruptur saluran cerna, cedera kandung kencing intraperitoneal, cedera pedikal ginjal atau cedera parenkim viscera berat akibat trauma penetrans atau tumpul dan terlihat pada kontras enhanced CT scan.
Jadi laparotomi itu adalah yang paling baik ya digunakan dalam diagnosis ataupun dalam terapi. Nah, kemudian dari laparotomi itu nanti kita terapi dan juga bisa kita tahu ini cederanya di diafragma, duodenum, pankreas, genitourinarius, usus halus, organ solid, liver, limfa ataupun ginjal. Dan kita lihat yang terakhir mengenai fraktur pelvis. Ya, fraktur pelvis ini berdasarkan klasifikasi yang berJIS bisa dibagi-bagi dari anteroposterior compression type 1, type 2, type 3. Kemudian ada lateral compression type 1, ini type 2, kemudian di sini ada type 3 dan terakhir ini lepas sebagian ya, di sini vertical shear. Nah, yang paling penting dilakukan pada fraktur pelvis itu adalah stabilisasi pelvis menggunakan ini, pengikat seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya mengurangi adanya perdarahan lebih lanjut. Nah, ketika dilakukan ini adalah maka kejadian mortalitasnya itu lebih menurun, lebih turun, lebih rendah daripada tidak dilakukan sama sekali stabilisasi pelvis. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan mengenai trauma abdominal dan pelvis. Semoga bisa bermanfaat.